Mengapa Alkitab menyebut Israel sebagai umat perjanjian? Apa sebenarnya perjanjian itu? Dan mengapa perjanjian tersebut begitu penting dalam sejarah Alkitab? Mari kita temukan jawabannya. Salah satu sebutan yang sering diberikan kepada Israel adalah umat perjanjian. Mengapa demikian? Karena hubungan antara Allah dan Israel dibangun di atas perjanjian, yaitu janji yang Allah tetapkan dengan mereka. Perjanjian ini dimulai ketika Tuhan memanggil Abraham. Dalam kitab Kejadian 12 ayat 2-3, Tuhan berjanji akan menjadikan keturunan Abraham sebagai bangsa yang besar, dan melalui mereka semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Kemudian janji itu diteguhkan kembali kepada Ishak dan Yakub yang menjadi leluhur ke-12 suku Israel. Setelah membebaskan Israel dari Mesir, Tuhan memperbaharui hubungan perjanjian itu di Gunung Sinai. Dalam kitab Keluaran 19 ayat 5, Tuhan berfirman, "Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengar firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi." Perjanjian ini bukan hanya berisi janji, tetapi juga tanggung jawab. Israel dipanggil untuk hidup kudus, menaati hukum Tuhan, dan menjadi saksi bagi bangsa-bangsa. Namun, Alkitab juga mencatat bahwa Israel beberapa kali melanggar perjanjian itu. Mereka menyembah berhala, meninggalkan Tuhan, dan tidak hidup sesuai dengan panggilannya. Karena itu Tuhan mengutus para nabi untuk memperingatkan mereka dan mengajak mereka kembali kepadanya. Meskipun demikian, Tuhan tetap setia pada janjinya. Dalam kitab Yeremia 31 ayat 31-33, Tuhan bahkan menjanjikan perjanjian yang baru, di mana hukumnya akan ditaruh di dalam hati umatnya. Menurut perjanjian baru, janji ini digenapi melalui Yesus Kristus. Melalui kematiannya dan kebangkitannya, Tuhan Yesus membuka jalan agar semua orang, baik Yahudi maupun bukan Yahudi, dapat masuk ke dalam hubungan perjanjian dengan Allah melalui iman kepadanya. Jadi, Israel disebut umat perjanjian karena Allah secara khusus mengikat perjanjian dengan mereka dalam sejarah penebusan. Perjanjian itu menjadi bagian penting dari rencana Allah yang menurut perjanjian baru mencapai puncaknya di dalam Tuhan Yesus. Menurut kamu, apa yang paling mengesankan dari kesetiaan Allah terhadap perjanjiannya? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar, dan jangan lupa ikuti seri berikutnya mengenai julukan yang diberikan kepada Israel di dalam Alkitab. Tuhan memberkati.